Ya, oke. Hari ini kita masuk di halaman terakhir dari Alkitab bergambar, khusus buat anak kecil. Mulai hari ini Papi akan rekam semua pelajaran kita supaya nanti ngulangi gampang, dan ini bisa dipakai kamu, bisa dipakai Kimi, bisa dipakai orang lain, supaya bisa jadi berkat buat orang lain. Kita sampai di Yesus akan datang. Ini baca dulu kamu. Yesus akan datang. Aku mendengar sebuah suara yang sangat kencang. Suara itu berkata, "Sekarang tempat tinggal Allah adalah bersama-sama dengan manusia. Ia akan hidup bersama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya. Dan Allah akan tinggal bersama mereka dan akan menjadi Allah mereka. Dia akan menghapus air mata dari mata mereka. Di sana tidak akan ada kematian atau tangisan atau penderitaan." Dan Tuhan berkata, "Lihat, aku segera datang. Diberkatilah orang yang menaati firman Tuhan. Lihatlah, aku segera datang. Aku yang pertama dan terakhir. Aku awal dan akhir. Ya, aku segera datang." Oke. Seperti biasa kita akan memulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya di perjanjian lama dengan sempurna. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, disiksa, disakiti, dan disalib. Harusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semahnya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena kalau dia tidak bangkit, maka dia akan sama seperti penjahat-penjahat biasanya. Karena dia adalah anak Allah. Roma 1 ayat 4. Terus? Karena kebangkitan Yesus adalah kemenangan bagi kita orang berdosa, supaya kita orang berdosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Jadi kita sudah belajar. Sayangnya kalau kita belajar dari kitab dari Matius, kita nggak sempat divideokan karena juga baru sekarang kita punya tripod, ya. Kita sudah belajar sampai kemarin itu di Rasul Paulus, ya, sedikit perjalanan dari Paulus sampai dia terdampar, terus loncat ke Wahyu 21 dan 22. Ada orang bilang hidup kekristenan itu hanya 2 fase. Ngerti? Dimulai dari ketika Yesus disalib, berakhir sampai di hari penghakiman. Ya. Hari penghakiman itu ada di Wahyu 20 nanti kalau kamu baca.
Yesus dihakimi di depan orang banyak ketika dia disalib. Nanti dia akan menghakimi manusia-manusia di hari penghakiman. Jadi kamu bisa bayangin di tengah perjalanan ini ada yang namanya Injil, ada yang namanya berita pertobatan, kerajaan yang disebarkan oleh rasul-rasul. Siapa yang bertobat, menerima Injil, percaya, dia akan diselamatkan dia akan diselamatkan ketika dia percaya. Saat itu juga dia diselamatkan. Dan di hari penghakiman dia akan mendapatkan pahala. Ketika kita percaya, kita menjalani kehidupan kekristenan kita. Yang Papi sudah ajarin kemarin apa yang Tuhan kerjakan di dalam kita ketika kita percaya, apa yang Tuhan kerjakan buat gerejanya. Semuanya harus, kekristenan itu diselamatkan karena iman. Tapi iman yang benar, iman yang sejati selalu diikuti dengan perubahan. Ketika kamu beriman itu kamu sudah diselamatkan. Tapi kalau iman kamu sejati akan diikuti oleh perubahan. Kita sudah belajar tanda-tandanya apa, buah, karakter. Ya, ada buah itu bisa diartikan kehidupan, karakter. Terus satu lagi apa? Pengajaran. Buah yang nggak bisa ditiru itu pengajaran. Karakter bisa ditiru, perbuatan baik bisa ditiru, pengajaran nggak bisa ditiru. Ngerti? Kalau pengajaran kita salah, artinya buahnya nggak baik. Yesus bilang pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Nah, kita lihat kemarin kita belajar penderitaan rasul-rasul, penderitaan Paulus ketika mereka mengabarkan Injil. Penderitaan itu bagian dari hidup kekristenan. Bahkan di Filipi ya, di kitab apa sih? Ya, Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi dalam hidup kekristenan, penderitaan itu adalah karunia. Ngerti? Makanya kamu jangan bingung kalau isi Alkitab ini perjanjian baru kok Paulus di penjara, terus terdampar, banyak kesusahan-kesusahan, penderitaan-penderitaan, karena itu karunia kita sebagai orang Kristen. Tapi Paulus juga bilang, firman Tuhan melalui Paulus juga bilang di 2 Timotius berapa itu, nanti kalau kita terus berjuang, bertahan, kita akan dikasih mahkota. Mahkota itu upah, pahala. Jadi kalau Tuhan menyelamatkan kamu, keselamatan adalah pekerjaan Allah, ya,
pekerjaan supranaturalnya Allah. Dia melahirbarukan kamu. Ada Injil diberitakan. Saat itu kamu bertobat, kamu percaya, Tuhan buka hati kamu, Tuhan menaruh di hati kamu untuk bertobat, Tuhan menaruh di hati kamu untuk percaya. Tuhan juga bekerja dalam kamu, kamu mengeluarkan buah, karakter kamu berubah, buah-buah kamu kelihatan. Karena kamu dinilai dari buahmu, kamu nanti suatu hari kita nanti dihakimi, kita akan dapat yang namanya pahala. Ya, semua penderitaan ini kita percaya bahwa semua penderitaan di dunia ini jelas bahwa karena dosa. Betul, kita sudah belajar tentang dosa. Dan ada yang namanya iblis. Semua penderitaan di dunia ini pasti ada campur tangan iblis. Karena iblis itu alat Tuhan untuk membentuk kita orang percaya. Setiap penderitaan, setiap pencobaan, setiap masalah, pasti kadang-kadang iblis dijadikan alat oleh Tuhan. Kadang-kadang Tuhan sendiri yang menguji kita. Semuanya hanya dengan satu tujuan, supaya kita melalui semua itu mempunyai karakter menjadi serupa seperti Kristus. Ya, serupa seperti Kristus itu juga buah, gitu karakter. Ngerti? Dan di Wahyu 20 nanti kita akan dihakimi. Kalau kamu baca di Wahyu 20, di situ kelihatannya hanya orang-orang yang nggak percaya aja yang sudah dihadapkan di tahtanya Kristus. Ketika kita dihakimi, iblis itu bukan menuduh kita. Ya, jadi kita manusia diselamatkan itu bukan dari iblis. Kan Papi sudah pernah ajarin toh. Karena kita berdosa bukan kepada iblis. Kita berdosa kepada Tuhan. Jadi otomatis kita diselamatkan itu bukan dari iblis, tapi dari murka Allah, dari murka Bapa. Tadi kamu sudah ngomong di Injil bahwa Yesus ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk menutupi keadilan dan murka dari Bapaknya. Jadi bukan untuk supaya kita bebas dari tuduhan iblis. Ngerti? Ini kita bicara konteks penghakiman. Ya, bukan supaya kita menang dari tuduhan iblis, bukan. Ketika kita dihakimi nanti, itu iblis itu sudah ada di neraka, sudah dicemplungkan ke neraka kekal. Ngerti? Jadi yang menghakimi kita itu nanti Yesus. Namanya juga pengadilan Kristus. Tapi gimana ketika kita hidup? Tentu saja kita didakwa oleh iblis, kita dituduh oleh iblis. Jadi kita dicobai oleh iblis, kemana-mana kita dihantam terus kanan kiri. Kalau kamu orang percaya, kamu punya iman sejati, kamu akan dihantam terus sama setan. Dengan apa kita lawan dia? Gampang. Dengan Injil yang setiap kali kita belajar sini kamu jabarkan. Hanya dengan itu kita bisa melawan iblis. Ketika iblis menuduh kamu di depan Allah, ketika kamu masih hidup misalkan, dia menuduh kamu, oh kamu berdosa gini, kamu gak bakal, udahlah Tuhan gak bakal maafin kamu gini. Ya, untuk melawan itu gampang. Kita tinggal ingat sama yang namanya Injil. Ngerti? Kita tinggal ingat
Iblis, setan, saya memang orang berdosa. Setiap kelakuan saya memang mengandung berdosa. Tapi saya berlindung di balik kebenaran Kristus. Saya berlindung di balik ketaatan Kristus. Ya. Saya bukan berlindung di balik kebenaran saya atau ketaatan saya sendiri. Karena kalau saya berlindung di balik ketaatan saya pasti hancur. Kamu nggak bisa menghadapi iblis sendirian. Kamu perlu yang namanya Injil, kamu perlu yang namanya Yesus. Karena kalau kamu menghadapi iblis sendirian, kamu pasti akan hancur. Iblis itu makhluk tertua. Jadi makhluk roh tertua setelah Tuhan itu iblis. Dulunya dia itu malaikat. Jadi dia tuh punya trik, saking tuanya trik dia tuh sangat hebat, kekuatan dia sangat sakti lah. Tapi nggak ada apa-apanya kalau sama Yesus. Ya, ngerti? Ketika kamu hidup di dunia ini, dicoba yuk, semacam apapun kamu dihajar, gimana pun pegangan kamu cuma satu, yaitu Injil. Ya, ngerti? Pegangan kamu cuma satu, yaitu Yesus. Nanti kita dihakimi, kamu mesti ingat nanti ketika kita dihakimi oleh Yesus yang pernah mati berkorban bagi kita. Kamu berarti kita dihakimi oleh sahabat kita sendiri. Kita dihakimi oleh saudara sulung kita. Yesus itu yang sulung, saudara kita yang sulung. Jadi kalau kamu orang percaya, ketika kamu di hari penghakiman, itu bukan suatu ketakutan buat kita. Mestinya bukan menjadi ketakutan buat kita, karena kita orang percaya. Kita dihakimi oleh sahabat kita, oleh Tuhan yang berkorban bagi kita, oleh saudara sulung kita. Lain hal kalau kamu bukan orang percaya, di situ kamu boleh takut, karena di hari penghakiman nanti gak ada ampun buat orang yang tidak percaya. Karena waktu dulu Pak bilang tadi, Yesus pernah dihakimi depan orang untuk kita, orang supaya kita bisa diselamatkan. Suatu hari nanti dia akan menghakimi manusia. Kamu bisa bayangin apa jadinya kita manusia, kalau kita hari ini nggak percaya, kesempatan kita hanya di dunia, terus kita nggak percaya. Kamu bisa bayangin apa jadinya nanti ketika di hari penghakiman Kristus. Pasti akan dihabisin. Di sini kan aku mendengar sebuah suara yang sangat kencang. Suara itu berkata, sekarang tempat tinggal Allah adalah bersama-sama dengan manusia. Ia akan hidup bersama mereka, mereka akan menjadi umatnya, dan Allah akan tinggal bersama mereka dan akan menjadi Allah mereka. Jadi Tuhan itu sangat ingin tinggal di tengah-tengah manusia. Tuhan itu sangat ingin tinggal di tengah-tengah kita. Waktu kita belajar firman gini, mungkin Tuhan lagi duduk, ya kita nggak lihat, tapi dia sangat ingin duduk di tengah-tengah kita. Sampai dia sangat ingin kita menjadi umatnya, dan dia menjadi Allah kita. Dia sangat mengasihi kita. Tapi kita mesti tahu, kita jangan pernah lupa bahwa kita ini manusia lemah, kotor, berdosa. Ya? Dan Injil adalah pekerjaan Allah bagi kita, orang-orang yang berdosa. Ya. Dia akan menghapus air mata mereka. Ini setelah hari penghakiman, ada yang namanya bumi kita ini hancur, musnah. Nanti digantikan dengan langit, bumi yang baru, Yerusalem baru, surga itu namanya. Ya, dia akan di surga nanti nggak ada air mata,
nggak ada kematian, tangisan, penderitaan. Ya. Dan Tuhan berkata, lihat aku sudah datang, diberkatilah orang yang mentaati firman Tuhan. Lihatlah, ya, diberkatilah orang yang mentaati firman Tuhan. Ini buah dari keselamatan kita, buah dari iman kita. Ya, aku yang pertama dan terakhir, aku awal dan akhir. Ya, aku sudah datang. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dia yang pertama dan terakhir, awal dan akhir. Ada yang mau kalian tanyakan? Hah? Nanti kita akan masuk ke perjanjian lama. Ya, ini bagus untuk dipelajari ini. Ingat, semua yang ada di sini selalu berhubungan dengan Injil. Semua yang ada di sini, senternya, pusatnya itu Yesus. Jadi apapun yang kamu pelajarin di sini, nanti semuanya akan berhubungan dengan Injil. Perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, oke? Oke, matiin.